semua yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan Kak Pipit di WTC Kids Online. Selamat hari Minggu dan hari ini kebetulan bertepatan dengan hari Paskah. Selamat Paskah semua. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Pipit mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh datang beribadah. Tuhan, kami rindu memuji-Mu dan menyembah Tuhan. Kami juga rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini, dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus hadir dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa dan kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Yuk semuanya yang siap memuji Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan semangat dan bersukacita. When I am scared of what I don't know, when I'm afraid, thinking I'm alone, you remind me that I still belong. God, you help me to grow. When I am scared, I don't feel strong. When I'm afraid, something is wrong. You remind me that you're in control. God, you teach me to know. I am learning you, make me so courageous. You make me curious. There is so much you have given, so much to explore. You're teaching me, I'm gonna be a better me. When I am scared of what I don't know, when I'm afraid, thinking I'm alone, you remind me that I still belong. Oh yeah, God, you help me to grow. When I am scared, I don't feel strong. When I'm afraid, something is wrong. You remind me that you're in control. Oh God, you teach
Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih
kita belajar tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah mempelajari sesuatu yang baru sehingga kamu bisa menjadi lebih baik dalam apapun yang kamu lakukan. Nah, by the way, Kak Pipit sudah mempelajari sesuatu yang baru nih, yaitu bagaimana memecahkan rubrik. Adik-adik punya mainan rubrik di rumah? Ada yang bisa? Kak Pipit kemarin nonton tutorialnya di YouTube bagaimana cara menyelesaikan rubrik dan Kak Pipit sudah berhasil. Kak Pipit ingin menunjukkannya kepada kalian. Tapi sepertinya Kak Pipit menghilangkannya. Mana ya? Coba sebentar, Kak Pipit cek di tas Kak Pipit dulu ya. Kita lihat apakah ada di sini. No. Oh no. Sepertinya Kak Pipit menghilangkan rubriksnya. Wah, padahal Kak Pipit gak sabar nih ingin berbagi tips dan pengetahuan baru tentang menyelesaikan rubriks kepada adik-adik. Ya sudahlah. Nah, adik-adik, Kak Pipit punya fakta unik. Apakah kalian ingin mendengarnya? Kak Pipit akan coba tanyakan dulu dengan adik-adik ya. Ternyata selama hidup kita ini, barang yang kita hilangkan menurut penelitian itu ada kira-kira 2000 barang. Banyak sekali ya barang-barang yang kita hilangkan. Adik-adik pernah merasa kehilangan sesuatu? Pasti pernah ya, entah itu mainan, botol minum, atau pakaian kalian mungkin, sepatu, sendal. Wah, Kak Pipit kalau dihitung-hitung mungkin juga sudah 2000 kalau Kak Pipit hitung dari Kak Pipit kecil nih. Apa saja barang yang sudah Kak Pipit hilangkan. Dan Kak Pipit akan memberitahu kalian fakta unik lain nih mengenai barang-barang yang paling sering kita hilangkan selama hidup kita. Coba adik-adik bisa tebak? Nomor 1 apa? Mainan? Oke, ada lagi yang nebak apa? Kaos kaki? Siapa lagi? Oh, pensil, ada yang nebak pensil. Oke, penghapus, penggaris Kak. Oke, ternyata adik-adik, penelitian menyatakan bahwa 7 item atau barang yang sering kita hilangkan di urutan pertama adalah jaket. Setelah itu PR, lalu botol minum, lalu kaos kaki. Itu adalah barang-barang yang sering sekali kita hilangkan. Nah adik-adik, pada saat kita kehilangan sesuatu, pasti kita akan berusaha mencarinya bukan? Nah ini fakta unik yang lain. Berapa lama waktu yang adik-adik butuhkan untuk mencari barang yang hilang tersebut? 2 menit? 5 menit? 7 menit? 10 menit? Wah, ada yang 30 menit mencari barang yang hilang. Oke, ternyata rata-rata manusia mencari barang yang hilang itu adalah sekitar 10 menit adik-adik. Coba dalam sehari, kalau kita menghabiskan 10 menit untuk mencari barang yang hilang, kalau setahun jadi berapa? Jadi sekitar 2 hari lebih adik-adik. Dalam setahun kita habiskan untuk mencari barang yang hilang. Itu adalah waktu yang terbuang dengan sia-sia bukan? 2 jam itu biasanya kita bisa lakukan apa ya? Oh, tidur siang. Atau mungkin menyelesaikan pekerjaan sekolah di rumah. Nah adik-adik, kita akan mendengar kisah Alkitab mengenai 2 orang yang kehilangan sesuatu. Adik-adik mau lihat? Mau mendengarnya? Simak baik-baik Bible Story berikut ini. Ya, hari ini kita belajar satu kisah di surat Lukas ya. Tapi jauh sebelum kisah itu, kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia yang begitu indah dan lengkap dengan segala isinya. Nah, sayangnya manusia berpaling dari Tuhan dan melakukan hal yang jahat. Tapi Tuhan memiliki rencana untuk memperbaiki keadaan itu.
Sehingga di waktu yang tepat Tuhan mengirim seorang anak kecil untuk lahir di satu kota kecil, di kota Bethlehem. Anak tersebut adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak hanya tetap kecil, tetapi dia bertumbuh besar. Dan orang tuanya adalah Yusuf dan Maria. Nah, setiap tahun mereka bergabung dengan orang Yahudi lainnya untuk melakukan perjalanan ke Mesir untuk merayakan Paskah. Nah, ini perjalanan mereka ini memakan waktu sekitar 4 atau 5 hari. Nah, dengarkan ini. Tidak ada mobil, tidak ada bus. Mereka berjalan sepanjang hari. Setiap hari mereka itu berjalan terus. Nah, akhirnya sampailah mereka di Yerusalem setelah perjalanan panjang ya. Di sana mereka tidak melakukan perayaan seperti dansa-dansa, pesta kembang api, tidak seperti itu ya. Ya, tapi mereka datang memang untuk merayakan Paskah. Ya, jadi yang Yesus dan keluarganya lakukan adalah mereka di malam terakhir mereka makan bersama dengan keluarganya untuk mengingatkan mereka bagaimana Tuhan menyelamatkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Paskah itu untuk mengingatkan orang-orang tentang bagaimana Tuhan begitu kuat, begitu hebat, dan bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Nah, perayaan Paskah sudah berakhir dan di pagi hari Maria dan Yusuf mereka mengemas barang-barang mereka dan saatnya mereka akan pulang ke Nazaret. Ya, jadi Yesus tahu bahwa mereka akan kembali ke Nazaret, sehingga orang tuanya itu berpikir bahwa Yesus itu pasti sedang bergabung dengan rombongan yang lain, begitu ya. Tetapi setelah melakukan perjalanan panjang dan tiba waktunya untuk mereka beristirahat ya, itu di malam hari, Maria dan Yusuf melihat kok Yesus nggak ada ya. Nah, Maria dan Yusuf menerobos rombongan semua orang-orang yang berkumpul di situ untuk mencari Yesus, tapi di mana-mana mereka tidak menemukannya. Wah, sepertinya dia tertinggal di Yerusalem. Yusuf dan Maria segera berangkat ke Yerusalem. Wah, perjalanan ke Yerusalem pasti terasa tidak ada habisnya. Ya, apalagi semalaman ya mereka pasti mengurus energi mereka untuk mencari Yesus. Nah, tapi setelah perjalanan panjang tentunya ya, mereka akhirnya tiba di Yerusalem. Dan di sana mereka juga harus mencari lagi, mencari kemana-mana juga tidak menemukan Yesus. Akhirnya selama 3 hari ya, mereka mencari sampai di satu tempat terakhir, ya, yaitu di Bait Suci. Nah, akhirnya di sana mereka menemukan Yesus di Bait Suci. Yesus sedang duduk dengan para imam pengajar dan melihat dan mendengarkan mereka mengajar dan juga mengajukan pertanyaan kepada mereka. Wah, luar biasa. Sehingga orang-orang itu sangat kagum ya dengan apa yang Tuhan Yesus ketahui. Ketika orang tuanya melihat ya Yesus, wah, tercenganglah mereka. Lalu Maria berkata kepada Tuhan Yesus, "Nak, mengapa engkau melakukan seperti ini? Aku dan bapamu dengan cemas mencari engkau kemana-mana. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu aku harus berada di rumah bapakku?" Maria dan Yusuf, mereka lupa apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka 12 tahun lebih yang lalu. Ya, bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi, ya memang masuk akal kalau dia tetap atau dia berada di Bait Suci. Yusuf dan Maria belum sepenuhnya mengerti. Nah, akhirnya Yesus dan Maria dan Yusuf mereka akhirnya kembali ke
Nazaret. Nah, kamu juga bisa mengalami itu. Kamu dapat mengikuti teladan Yesus. Mengenal Tuhan adalah hal yang paling penting. Wow, sungguh keren ya adik-adik mengetahui bahwa ternyata Yesus juga bertumbuh dewasa seperti kita. Berarti Yesus tahu bagaimana rasanya jatuh dan terluka kakinya. Yesus juga tahu bagaimana rasanya pada saat berselisih paham dengan saudara kandung di rumah. Dan Yesus juga pernah berpisah dengan orang tuanya. Tetapi itu ada alasannya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Maria, bahwa penting bagi Yesus untuk ada di rumah Bapanya, di bait suci. Yesus berbincang-bincang dengan para imam di bait suci untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Allah. Dan Yesus tahu bahwa penting baginya untuk mendengar lebih banyak dan belajar lebih banyak tentang Allah. Jadi ingat adik-adik, mengenal Tuhan adalah hal yang paling penting. Adik-adik di rumah bisa belajar tentang Tuhan lebih banyak lagi dengan cara membaca Alkitab setiap hari dan berdoa senantiasa. Adik-adik bisa mulai dengan membaca satu ayat atau mungkin satu pasal. Dan adik-adik juga bisa belajar lebih banyak lagi tentang Tuhan saat adik-adik datang beribadah. Walau mau ibadah online maupun ibadah offline. Saat adik-adik beribadah, adik-adik di situ akan memahami apa yang sudah adik-adik baca di Alkitab. Adik-adik akan mengerti melalui penjelasan dari kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik saat mengikuti Kids Altar, itu juga saat dimana adik-adik belajar tentang Tuhan. Adik-adik bisa berbicara tentang Tuhan dengan kakak-kakak SGL dan teman-teman kalian di Kids Altar. Dan adik-adik juga bisa mengenal Tuhan lebih lagi saat adik-adik berdoa kepada Tuhan. Adik-adik sedang menjalin hubungan dengan Tuhan saat adik-adik hanya bercakap-cakap berdua dengan Tuhan. Saat kita belajar lebih banyak dan akhirnya mengenal siapa Tuhan, adik-adik akan memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi ingat ya adik-adik, yuk kita sama-sama mengenal Tuhan lebih dalam lagi dengan cara rajin beribadah, datang di Kids Altar, membaca firman Tuhan, dan selalu berdoa. Sampai jumpa lagi adik-adik. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Wah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Bagaimana? Apakah adik-adik bersuka cita? Oke, Kak Pipit ingatkan lagi sebelum kita berdoa untuk adik-adik di rumah yang belum mengikuti Kids Altar. Yuk minta tolong Mama dan Papa untuk mendaftarkan kalian ya. Caranya, kalian buka Instagram @WTC-Kids dan cari form pendaftaran di sana. Nanti adik-adik akan dihubungi oleh kakak-kakak SGL kalian. Dan untuk adik-adik yang sudah mengikuti Kids Altar, jangan lupa hadir setiap minggunya ya. Karena di Kids Altar kita akan bertumbuh bersama dan semakin mengenal Tuhan kita. Karena mengenal Tuhan adalah hal yang paling penting. Yuk adik-adik, Kak Pipit mau adik-adik semua bersikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini. Kami sungguh bersuka cita dan kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Melalui ibadah, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui Kids Altar, dan juga kami percaya pada saat kami berdoa,
Kepada Tuhan, kami sedang menjalin hubungan dengan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan ibadah kami pada hari ini. Berkati orang tua kami, berkati saudara kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya.